Sejak tonggak sejarah dipancangkan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan mendirikan kantor pos pertama di Batavia, perkembangan layanan pos hingga kini mengalami dinamika yang luar biasa. Pos Indonesia mengalami beberapa fase sejarah yang mempunyai peranan penting, hingga akhirnya kini bisa berkembang menjadi PT Pos Indonesia Persero, yaitu tahun 1906 menjadi Pos Telegrafen Telepon Dienst atau Jawatan PTT. 27 September 1945, pengambil alihan kantor pusat di Bandung oleh Angkatan Muda PTT dari pemerintahan militer Jepang. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Tahun 1961, status jawatan PTT berubah menjadi perusahaan negara, PN Pos dan Telekomunikasi. Tahun 1965, PN Pos dan Telekomunikasi dibagi dua menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Tahun 1978, status PN Pos dan Giro diubah menjadi perusahaan umum atau Perum Pos dan Giro. Tahun 1995, pengalihan bentuk perusahaan umum atau Perum Pos dan Giro menjadi perusahaan atau Persero. Dan tahun 2009, terjadi perubahan ekosistem bisnis antara lain perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan munculnya banyak pesaing. Peran layanan pos dalam menyatukan Nusantara telah dijalankan sejak zaman sebelum kemerdekaan. Saat ini, pelayanan pos telah berusia lebih dari 2,5 abad, yakni sejak lahirnya kantor pos pertama di Batavia pada tanggal 26 Agustus tahun 1746. Perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan dinamika kebangsaan yang mendewasakan perusahaan kami dalam turut membangun identitas bangsa Indonesia. Dari generasi ke generasi, layanan pos selalu menyertai dinamika pembangunan dan dekat dengan masyarakat Indonesia. Kekuatan jaringan Pos Indonesia ditunjang oleh sumber daya manusia yang berpengalaman menjadi andalan bagi pelayanan pos dalam mendukung kemajuan perusahaan dan mensukseskan program pemerintah di berbagai bidang. Perubahan lingkungan usaha sebagai akibat liberalisasi industri perposan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut Pos Indonesia harus melakukan perubahan mendasar dari social services menjadi commercial services. Untuk menjawab perubahan lingkungan usaha tersebut, layanan pos harus berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, revitalisasi di berbagai bidang telah kami lakukan sebagai salah satu langkah untuk menyehatkan perusahaan. Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Direktur Operasi Surat Pos dan Logistik, Direktur Keuangan, dan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan terus-menerus memikirkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kreativitas dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki guna meraih pangsa pasar. Di tahun 2011, Pos Indonesia beradaptasi terhadap perkembangan zaman dengan melakukan kick-off program revitalisasi, yaitu meluncurkan visi, misi, serta moto baru perusahaan. Visi Pos Indonesia adalah menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan layanan surat pos, paket, dan logistik yang handal, serta jasa keuangan yang terpercaya. Misi Pos Indonesia berkomitmen kepada pelanggan untuk menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik. Berkomitmen kepada karyawan untuk memberikan iklim kerja yang aman, nyaman, dan menghargai kontribusi. Berkomitmen kepada pemegang saham untuk memberikan hasil usaha yang menguntungkan dan terus bertumbuh. Berkomitmen untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Berkomitmen untuk berperilaku transparan dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan moto PT Pos Indonesia yaitu tepat waktu, setiap waktu, on time, every time.
PT Pos Indonesia saat ini memiliki kantor pos lebih dari 3.800. Layanan pos bergerak sebanyak 1.811 unit dan lebih dari 26.000 titik layanan infrastruktur jejaring yang menjangkau kota, kabupaten, kecamatan, desa, dan lokasi terpencil yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan membangun jejaring layanan pos berbasis information dan communication technology, Pos Indonesia dapat memberikan layanan online secara real-time dan mampu bersaing dengan keragaman produk yang dimiliki, yaitu mail, surat standar, surat kilat khusus, pos ekspres, parcel, Edmail, Express Mail Service atau EMS, logistik, freight forwarding, warehousing, transporting, financial services, Wesel atau remittance, Wesel Pos Instan, Western Union, Postpay, Fund Distribution, Bank Channeling, dan Giro. Juga related business seperti property, agencies, treasury, dan philately. Pos Indonesia juga mewujudkan program kepedulian sosial dan lingkungan dalam bentuk program kemitraan dan program bina lingkungan, program corporate social responsibility dalam bentuk beasiswa, santunan kepada anak yatim piatu, dan pembinaan generasi muda dengan membina marching band Nawala Pos Indonesia. Di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, telah diselenggarakan pengobatan gratis dan mendukung gerakan hidup sehat. Pos Indonesia juga berperan ikut membangun taman kota dan gerakan penghijauan lingkungan. Peningkatan kinerja dan prestasi yang diraih PT Pos Indonesia Persero selama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa kini jajaran Pos Indonesia dari manajemen hingga karyawan telah berada pada trek yang benar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Pengalaman dalam 3 dekade telah memupuk kematangan kami untuk beradaptasi dalam menjalankan bisnis perposan di Nusantara. Hingga kini, di tengah pergolakan pasang surut ekonomi bangsa, kecanggihan teknologi yang meluncurkan kecepatan informasi, pelayanan pos tetap berjaya dan selalu diterima di masyarakat. Pos Indonesia selalu berusaha menyediakan layanan surat pos, paket, logistik yang handal, serta jasa keuangan yang terpercaya. Moto kami, tepat waktu, setiap waktu, on time, every time. Jayalah Pos Indonesia dan terima kasih pada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaannya dalam menggunakan layanan pos. Dengan berbasis pada information dan communication technology, kedepannya Pos Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan efisiensi, berkembang dan tumbuh melalui produk dan layanan baru, serta ekspansi ke segmen dan bisnis baru, sehingga PT Pos Indonesia Persero selalu siap menghadapi tantangan di masa datang dan pelayanan terbaik selalu dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.